Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam proses belajar mengajar hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni bab 8, dampak sosial informatika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui dampak positif dan negatif dari teknologi. Sebelum kita memasuki materi tersebut, marilah kita simak pertanyaan berikut ini. Yang pertama, teknologi terbaru apa sih yang menarik perhatian kalian? Apakah mobil tanpa sopir, teknologi Internet of Things, or virtual reality? Nah, teknologi itu nggak cuma memiliki dampak positif aja, melainkan dampak negatifnya juga. Nah, salah satunya adalah mobil tanpa sopir yang disebut juga dengan otonom. Ada 3 dampak negatif dari mobil otonom. Yang pertama, hilangnya profesi sopir, menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang meningkat. Tapi di sisi lain juga ada dampak positifnya, yakni mengurangi kecelakaan lalu lintas karena navigasi yang sudah mengikuti undang-undang lalu lintas secara otomatis, dan juga relaksi untuk para penggunanya karena hanya tinggal duduk dan bersantai saja. Selanjutnya kita akan mereview kembali apa sih yang dimaksud dengan TI atau teknologi informatika. Teknologi informatika adalah sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan periferal yang digunakan oleh pengguna tertentu. Adakah dampak dalam penggunaan TI? Tentu saja setiap penggunaan teknologi informasi selalu memiliki dampak positif dan negatif. Kita akan membahas terkait dengan dampak positif dari teknologi informatika. Memudahkan pengolahan kegiatan sehari-hari, memudahkan komunikasi dan hubungan sosial, memudahkan pencarian informasi dan berbagai informasi, sarana hiburan, penunjang pendidikan, lingkungan tanpa kertas, pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Salah satu contoh yang bisa kita bahas adalah memudahkan pencari informasi dan berbagai informasi. Kalau dulu kita sulit dan harus datang ke tempat tertentu untuk mencari lowongan pekerjaan, kita juga harus membeli koran untuk mengakses kantor mana saja yang membutuhkan karyawan. Tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa mencari informasi hanya menggunakan Instagram, Twitter, atau mungkin Facebook, atau status WhatsApp. Selanjutnya, dampak negatif dari TI. Penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan, potensi korban kejahatan. Banyaknya waktu yang terbuang karena kita nggak bisa menggunakan atau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam penggunaan TI, sehingga kita lebih sering asik sendiri dengan menggunakan TI, tapi kita melupakan orang-orang sekitar kita. Jadi yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Harusnya kita bisa menyeimbangkan antara keduanya. Apa itu kolaborasi maya? Kolaborasi maya atau sering juga disebut dengan kolaborasi virtual atau daring, di mana kita melakukan kerjasama dengan orang yang berbeda di tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Berikut adalah contoh-contoh platform yang bisa digunakan untuk kegiatan kolaborasi maya. Yang pertama Google, Microsoft, Slack, Zoom, atau GitHub, dan masih banyak platform yang lainnya yang bisa digunakan. Dalam berkolaborasi maya tentu memiliki aturan tertentu, yakni menentukan tujuan dan fokusnya, menyepakati dokumentasi kegiatan kolaborasi, saling mengecek secara reguler, mengadakan pertemuan reguler, menetapkan jam kerja, dan menghindari gangguan, menggunakan perkakas terbaik, bereksperimen untuk mendapatkan cara terbaik berkolaborasi, menjaga kesehatan, bersosialisasi dengan anggota tim, hindari multitasking, rayakan kesuksesan kecil untuk menambah kekompakan tim. Ada 2 tantangan dalam kolaborasi maya. Yang pertama adalah perbedaan zona waktu dan yang kedua adalah koneksi internet. Contoh dari perbedaan zona waktu, jika
kita berkolaborasi dengan orang yang di luar negeri, otomatis perbedaan waktunya itu ada. Dan yang kedua adalah koneksi internet. Seringkali ketika kita melakukan kolaborasi di tengah jalan, koneksi internet adalah salah satu masalah yang sering terjadi. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang mungkin ditemuin saat melakukan kolaborasi. Di awal kita juga sudah mempelajari tentang media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya berkreasi, menuliskan ide, dan berekspresi serta membagikan informasi dalam komunikasi virtual. Dampak positif media sosial. Yang pertama, kedekatan sosial antar pengguna, mempermudah komunikasi, digunakan dalam proses rekrutmen karyawan, digunakan dalam menegakkan hukum dan investigasi, serta menambah lapangan pekerjaan. Dampak negatif media sosial. Pertama, hoax. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan emosional. Yang ketiga adalah hate speech. Yang keempat, pencurian data. Berikut beberapa contoh media sosial: Facebook, WhatsApp, Line, YouTube, TikTok, WeChat, Twitter. Dan saya yakin kalian memiliki banyak referensi tentang media sosial selainnya saya cantumkan di sini. Informasi pribadi dan hukum pribadi. Informasi pribadi adalah informasi tentang seseorang, sedangkan informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yakni informasi personal dan informasi private. Bedanya adalah kalau informasi personal itu adalah informasi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, sedangkan informasi private adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Berikut adalah kunci aspek privacy. Yang pertama adalah kebebasan dari gangguan, yang kedua melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri, dan yang terakhir adalah bebas dari pengawasan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya harapkan kalian bisa mencari informasi lebih dari berbagai sumber media pembelajaran dan dibaca kembali untuk lebih memahami apa sih dampak positif dan negatif dari teknologi informasi sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.